balas-balasan, dan ini merupakan nyanyian atau Mazmur Daud. Disilakan jemaat untuk selanjutnya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermasuk bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Kita angkat bersama-sama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa menyanyi bergema, langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di kau jua, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ayat 4 setelah tahbisan, mari kita tunduk kepala, hati kita terarah ke hadirat-Nya. Ibadah kunjungan rumah tangga yang mengunjungi keluarga Makape 2 Kaneja kolom 4 saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, Sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan. Silakan duduk. Persekutuan jemaat yang diberkati, dirahmati oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan terima saat ini. Terpujilah Tuhan yang senantiasa melawat kami, membimbing kami, bahkan menghantar kami hingga kami boleh tiba di rumah keluarga Makape 2 Kaneja, mengadakan ibadah kunjungan rumah tangga saat ini, dan kami akan mendasari dengan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan biar kiranya Roh Kudus akan terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ketika kami membaca kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan dalam keberadaan kehidupan kami masing-masing. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang baik ini, bagian firman Tuhan yang menjadi penyeragaman pembacaan firman Tuhan dalam ibadah kunjungan rumah tangga secara sinodal. Silakan buka Injil Markus 10 ayat 32 hingga ayat 34.
Injil Markus pasal 10 ayat 32 hingga 34. Baik, kita arahkan perhatian kita. Firman Tuhan saya membacanya dan mari kita menyimak, mendengar firman-Nya yang berkata. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada segala bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Yang berbahagia adalah kita yang bersama-sama hidup dalam kesetiaan kita, membaca, mendengar, dan juga melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, mungkin kita pernah mendengar ada dengan ungkapan peribahasa, ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, apa arti peribahasanya? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu impian setiap orang, termasuk kita orang yang ada, harapan kita orang semua. Tetapi ingat, ada orang terkadang memang berakit-rakit terus, ya tak? Tidak sampai-sampai di hulu kesenangannya. Karena itu dia bilang, itu ungkapan peribahasa itu bersakit-sakit terus, baru di rumah sakit terus atau di rumah terus sakit, akhirnya mati kemudian gitu. Itu apa yang biasa bahasa baku sedu, tetapi memang ada yang mengalami seperti itu, ya. Sakit-sakit terus, mati-mati kemudian itu. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya, apabila kita beriman, berimun, berhikmat, yang pasti dalam kehidupan ini derita itu akan membawa nikmat, ya. Derita itu pasti akan membawa nikmat. Derita sengsara yang membawa nikmat. Nah, itu menjadi satu harapan buat kita, dan itulah yang Yesus alami sebetulnya dalam hidupnya. Karena apa yang dialami itu terjadi karena sudah digariskan seperti itu, sudah dinubuatkan seperti itu, dan memang deritanya itu membawa kemuliaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita kalau berkata-kata atau berbicara tentang derita ataupun sengsara, yang pasti dalam hidup ini terkadang memang ini maaf kita mau supaya kita senang-senang, sehat-sehat, nggak usah sakit. Tapi memang harus seperti itu. Derita, sakit, siapapun yang ada, sehebat manusia, dia akan mengalami apa yang disebut derita, sakit. Biar dokter sekalipun, ya,
dia juga mengalami sakit. Bahkan sakitnya tidak bisa diobati di Indonesia, harus pergi ke negeri jiran atau ke USA. Nah, itu. Ya, USA gitu. Nah, dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, memperhatikan bagian firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi, sebetulnya ini menyampaikan berita tentang derita yang dialami oleh Yesus. Yesus katakan bahwa anak manusia harus menanggung derita. Dia harus ditolak, dia dibunuh, kemudian dia bangkit, dia hidup. Nah, itu tidak bisa disangkal itu. Nah, kemudian juga dikatakan anak manusia akan diserahkan dan akan dibunuh, kemudian dia juga kan bangkit. Nah, itu juga di bacaan kita, di perikop yang kita baca tadi, Markus pasal 10 ayat 32 sampai 34, Tuhan Yesus dia berkata-kata, dia berbicara, dia sampaikan hal yang sama, di mana anak manusia akan diserahkan, kemudian dijatuhi dengan hukuman mati. Nah, itu sebenarnya kita orang yang terima itu vonis itu, tetapi dia yang rela, itu rela dia menanggung derita, sengsara, wafat, tapi dia bangkit. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa yang disampaikan di sini oleh Yesus kepada para murid, juga dengan orang-orang yang mengikuti mereka pada waktu itu, dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini akan menimbulkan pasti satu dampak yang mana punya satu keyakinan. Keyakinan itulah iman. Iman itu supaya dimiliki teguh. Nah, itu supaya kita beriman yang teguh, tidak beriman lau. Nah, itu lau salah. Nah, itu orang utara bilang tuh, nah, jangan lau salah, ya, lau-lau. Nah, itu ini boleh. Kalau panas ya harus panas, dingin ya dingin, begitu. Itu harus tunjukkan, buktikan dalam kehidupan ini. Yesus mau supaya dalam hidup ini iman yang Tuhan sudah berikan itu selalu tetap dirawat, dipertahankan dengan senantiasa rajin berdoa, baca firman Tuhan, dan mengikuti ibadah-ibadah seperti yang kita selenggarakan saat ini, ya. Besok juga, lusa juga, tapi kan tidak sepanjang hari ibadah, paling 2 jam sepaling tinggi, ya. Yesus dalam hal ini mau supaya ketika ada rasa cemas, ada rasa takut, ada rasa yang pasti mengganggu dalam pemikiran ini, dia mengingatkan bahwa sesungguhnya sekalipun dia akan dibunuh, sekalipun dia disiksa, dan sekalipun itu juga dalam kaitan dengan ini melibatkan para penguasa yang ada pada waktu itu, maka efek itu punya pasti satu dampak, ya, akan ada dampaknya dalam kehidupan setiap orang yang mengikutinya. Nah, itu. Ada yang khawatir akan apa yang terjadi dalam hidup, ya, termasuk kita orang mungkin ada yang khawatir. Tapi jangan khawatir, ya. Tuhan senantiasa mau tetap menyatakan kasih karunia-Nya, ya. Karena itu pertetapkanlah iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan. Karena derita yang kita alami, sengsara yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Nah, itu seperti tadi yang Bu bilang, apa itu? Derita yang
Nah, derita sengsara yang membawa nikmat. Pada akhirnya nikmat penuh. Nah, dan itu kekal. Sehingga hendaklah dalam kehidupan ini kita juga mencontoh apa yang sudah Yesus terima dalam kehidupan ini. Meskipun dalam hidup ini ketika kita mengalami derita tidak sebanding dengan apa yang diderita oleh Yesus Kristus. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat, Dia penebus dosa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Yesus sudah mendemonstrasikan bagaimana Ia sangat peduli, Dia sangat mengasihi kita dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dia adalah Allah kita. Dia hidup. Dia sudah bangkit. Dia memberi kemenangan bagi kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dalam kehidupan kita, makanya sebagai orang Kristen, kita dalam mengalami berbagai tantangan, pergumulan dalam hidup, derita, bahkan kematian itu, jangan kita rasa cemas atau takut. Tetapi mari kita arahkan iman kita, pengharapan kita kepada Allah. Karena dengan iman, pengharapan yang terarah kepada Allah, kita disanggupkan untuk mengalahkan semuanya itu. Satu motivasi hidup yang senantiasa Ia berikan dalam kehidupan ini sebagai umat yang beriman kepadanya, bahwa dalam kehidupan menghadapi pergumulan, derita, bahkan kematian sekalipun yang kita alami, kita akan senantiasa tetap ada dalam tangan kasih-Nya. Ya. Tangan kasih-Nya selalu menopang kita. Tangan kasih-Nya selalu menuntun perjalanan kehidupan kita. Mari dalam hidup ini, iman kita hendaklah senantiasa tersentral hanya pada Yesus Kristus. Karena Dia Juru Selamat kita. Dia sahabat kita yang sejati. Dia yang berkemenangan, memberi kemenangan bagi kita. Dia yang empunya kemuliaan. Dia juga nyatakan kemuliaannya bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Di era disrupsi ini, mari kita terus berjuang, layani sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Juga kita senantiasa saling melayani satu terhadap yang lain. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi, Tuhan yang sudah lebih dahulu melayani. Karena itu layanilah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kalau dalam Injil Markus ditambahkan dengan segenap kekuatanmu. Itu berarti dalam perjuangan kita mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama kita manusia. Tuhan akan senantiasa memampukan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita senantiasa dalam derita yang senantiasa akan membawa kemuliaan. Amin. Mari respon dengan firman Tuhan ini dengan syair lagu yang ada di tangan kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu